Pada chapter kali ini, cerita manga chapter 256 Jujutsu Kaisen akan melanjutkan pertarungan Sukuna melawan 5 penyihir, yaitu Miguel, Laru, Choso, Yuji, dan Maki. Dan kali ini kita akan melihat lebih banyak aksi dari pertarungan Yuji, Maki, dan Choso dalam mengalahkan Sukuna. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 256 yang masih berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown part 28. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Chapter ini dimulai dengan kilas balik saat Gojo mengajarkan materi di sekolah Jujutsu tentang teknik kutukan Black Flash. Di sini sambil menjelaskan dia bertanya-tanya mengapa dirinya tidak bisa menggunakan Black Flash sesuka hatinya. Atau lebih tepatnya, dia bertanya apakah dirinya bisa menggunakan Black Flash sesuka hatinya karena dirinya memiliki kemampuan Six Eyes. Lalu kemudian Gojo menjelaskan tentang Black Flash, bahwa Black Flash adalah lengkungan ruang yang terjadi ketika energi terkutuk dan serangan fisik memiliki perbedaan kurang dari 0,000001 detik. Dan menurutnya, sebuah penjelasan biasa tentang Black Flash ini mungkin tidak akan cukup untuk dimengerti. Tapi maksud Gojo, jika memang aturan teknik Black Flash itu hanya hal itu saja, mungkin dirinya akan bisa melakukan Black Flash sesuka hatinya. Dan sebagai contohnya, jika dirinya memasukkan energi kutukan ke dalam sebuah pukulan lurusnya dan menyerang dengan kemampuan itu, maka energi kutukan yang telah dimasukkan ke dalam sebuah tinju lurus tersebut akan terpecah menjadi 3 bagian saat tinju tersebut mendarat. Pertama, energi kutukan yang memperkuat kepalan tangan. Kedua, energi kutukan yang menghantam lawan. Ketiga, energi kutukan yang akan membawa kedua efek tersebut, yaitu efek pertama, energi kutukan yang memperkuat kepalan tangan, dan kedua, energi kutukan yang menghantam lawan. Lalu dari penjelasan ini, Gojo mengatakan bahwa maka dari itu serangan Black Flash bukan hanya berkaitan pada waktu hantaman tinju tersebut. Tetapi bagaimana Black Flash bisa muncul adalah karena perpaduan 3 efek itu. Jadi menurut penjelasan Gojo di sini adalah penyesuaian perpaduan dan situasi lingkungan pada saat itu mengubah banyak hal, seperti energi terkutuk lawan dan kondisi tubuh penggunanya. Intinya, Gojo berkata bahwa tidak ada jawaban pasti untuk mengaktifkan teknik Black Flash ini. Dan menurutnya ketika dirinya berusaha sekuat tenaga, teknik kutukannya atau energi kutukannya itu ikut berperan dalam serangan Black Flash-nya. Dan walaupun seperti itu, baginya bisa memukul menggunakan Black Flash itu bergantung pada keberuntungannya. Seperti contohnya menurut Gojo, bahwa Nanami sendiri memiliki rekor yang lebih besar darinya dalam penggunaan Black Flash. Tapi walaupun begitu, dirinya akan tetap menang dalam hal penggunaan total Black Flash-nya. Maksudnya, karena menurutnya setiap pertarungan baginya tidaklah berlangsung lama. Jadi Gojo merasa kalau dirinya tidak memiliki banyak kesempatan untuk lebih banyak menggunakan Black Flash. Lalu di catatan panel manga ini, GG Akutami mencatatkan bahwa setelah penjelasan Gojo tentang Black Flash, di sini dikatakan bahwa di masa depan pun Yuji telah berhasil mengungguli Gojo dalam penggunaan Black Flash. Dan setelah penjelasan tentang kemampuan Black Flash, Shin pun kembali ke pertarungan setelah Sukuna meninju Laru dengan Black Flash-nya pada chapter sebelumnya. Sambil memperlihatkan Sukuna yang telah melancarkan Black Flash kedua kalinya, Maki yang baru sampai di tempat pertarungan setelah menebas tangan Sukuna menyadari bahwa Miguel dan Laru yang telah dipukul Sukuna adalah 2 orang yang dikatakan Yuta untuk membantu pertarungan. Di sisi lain, Miguel yang melihat tinju Black Flash Sukuna kedua kalinya mulai merasa keraguannya dan berpikir untuk pergi dari pertarungan jika Sukuna memulihkan kekuatannya kembali. Dan di sisi lainnya lagi, Yuji juga menganggap bahwa dengan tinju Black Flash keduanya itu Sukuna mungkin akan memulihkan kembali pengeluaran teknik kutukan pembaliknya seperti apa yang Gojo lakukan sebelumnya. Sambil bertanya-tanya tentang siapa orang yang berkacamata dan orang yang terkena tinju Sukuna. Dan di sisi lain lagi juga, Choso menganggap bahwa karena Yuji dan Maki mengabaikan 2 orang baru yang ikut bertempur itu berarti mereka adalah sekutunya. Dan dengan bantuan mereka, menurut Choso saat ini mungkin mereka bisa menghabisi Sukuna sebelum teknik kutukan pembaliknya pulih. Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai. Sesaat setelah Sukuna memukul Laru, Maki pun langsung dengan cepat menghampirinya dan menyerangnya dengan pedangnya. Dan di saat yang bersamaan, Choso pun menendang bola batu ke arah Sukuna. Namun Sukuna dengan mudah menahannya. Lalu di sisi lain, dengan kesempatannya, Yuji pun langsung mencabut pagar di dekatnya dan mencoba menahan Sukuna dengan pagar tersebut.
Dan saat Sukuna berhasil ditahan dengan pagar oleh Yuji, Choso langsung melompat ke arahnya untuk menyerangnya dengan piercing blood. Tapi sayangnya serangan itu berhasil Sukuna hindari walaupun sedikit melukai punggungnya. Dan kemudian di saat Sukuna menghindar dari kekuatan piercing blood milik Choso, tiba-tiba dari belakangnya, Maki pun datang mengejar Sukuna dan mencoba menusuk Sukuna. Namun karena serangan Maki berhasil ditahan oleh Sukuna dengan menggenggam pedangnya, itu membuat Sukuna terdorong hingga ke tembok. Dan di pertarungan itu, Maki pun beradu serangan dengan tebasan Sukuna hingga membuat sebagian bangunan pijakan Maki di sekelilingnya rubuh. Tapi di sisi lain, Choso yang melihat pertarungan itu dia sangat terkejut akan pergerakan Maki. Karena Choso melihat Maki bertarung dengan Sukuna sambil berjalan di atas udara, walaupun tanah di pijakannya runtuh. Tapi sayangnya di pertarungan itu, karena Sukuna masih dengan mudah bertahan dari serangan Maki, dia langsung memberikan serangan baliknya kembali dengan meninjunya lagi menggunakan Black Flash-nya dan membuat Maki terpental. Di situ Maki terkejut karena Sukuna berhasil mengeluarkan Black Flash-nya untuk ketiga kalinya. Dan pada saat itu tanpa memberikan jeda, Sukuna langsung kembali menyerang Maki dengan dismantle-nya. Di sini Maki yang tertebas, dia merasa bahwa pengeluaran energi kutukan pada teknik kutukan dismantle normalnya semakin menaik. Lalu tak hanya berhenti di situ saja. Seketika setelah menebas Maki, Choso yang melihat kesempatan itu langsung menyerang Sukuna dengan supernovanya, hingga sebagian bangunannya hancur. Tapi di saat kepulan asap debu bangunan tersebut, Sukuna langsung melemparkan tebasan ke arah Choso. Namun sebelum tebasan itu mengenainya, ternyata Sukuna sudah berada tepat di belakang Choso lebih cepat daripada tebasannya sendiri, hingga membuat Choso terkejut. Dan ternyata di sini Sukuna melancarkan tebasannya hanya untuk membuat Choso lengah. Dan saat Sukuna berada di belakangnya, dia langsung melempar Choso ke arah tembok dan langsung meninjunya dengan Black Flash-nya lagi. Tapi walaupun berhasil meninjunya, Sukuna menyadari bahwa Choso berhasil meminimalisir kerusakan tinju Black Flash-nya dengan menahannya menggunakan perisai darah, sambil menahan lengan Sukuna dengan perisai itu. Dan pada saat itu karena Sukuna lengah akibat perisai darah milik Choso, Yuji langsung meninju Sukuna hingga terdorong. Di sisi lain, Choso yang berhasil bertahan dari tinju Black Flash Sukuna beranggapan bahwa tidak peduli sebanyak apa Black Flash yang diluncurkannya untuk bisa memulihkan kondisinya. Tapi jika Sukuna tetap terkena tinju dari Yuji, itu akan tetap membuat pengeluaran atau output energi kutukannya dan pengendaliannya terhadap tubuh Megumi akan semakin menumpul. Setelah itu, Choso yang sudah menyiapkan darahnya langsung memberikannya kepada Yuji untuk digunakan. Setelah itu, di tempat Laru, di sini Miguel pun sedang menolongnya. Di situ Miguel mengajak Laru untuk segera mundur bersama karena merasa perannya sudah cukup. Namun Laru pun menolak karena masih ada hal yang harus dilakukannya. Setelah itu kembali ke pertarungan. Setelah tadi Sukuna terdorong oleh tinju Yuji dan Yuji mengambil darah Choso, Yuji langsung kembali menyerang Sukuna dengan lututnya. Namun serangannya dengan mudah ditahan Sukuna dengan kedua tangan kirinya yang sudah terpotong. Dan karena gagal menendangnya, Yuji langsung ditarik Sukuna untuk dibanting. Namun seketika sebelum dibanting, Yuji langsung mengambil posisi teknik piercing blood. Lalu di sini Choso menjelaskan bahwa karena Yuji belum bisa kembali menggunakan tinju convergence-nya dengan baik, jadi dirinya memberikan darahnya kepada Yuji untuk menggunakan teknik piercing blood. Dan pada saat itu Yuji hanya berhasil menggores pipi kiri Sukuna. Namun Yuji juga terkena tebasan dari pipi kanannya juga oleh Sukuna. Tapi walaupun begitu, karena serangan piercing blood itu, Yuji berhasil lepas dari genggaman Sukuna dan langsung bersiap-siap untuk menyerangnya dengan tinjunya. Dan sebelum itu, di sini dijelaskan bahwa saat melihat Yuji dengan kuda-kuda tinjunya, Sukuna dapat merasakan atau memprediksi Black Flash dari Yuji. Sama seperti halnya Mahito yang juga menyadari tinju Yuji sebelum dilancarkan oleh Yuji saat di pertarungan di Shibuya. Tapi di saat Yuji sedang mengambil kuda-kuda untuk ingin meninju Black Flash-nya, Sukuna yang tadinya menyadari akan ada serangan yang datang dari Yuji, tiba-tiba pandangannya teralihkan ke arah Laru. Dan ternyata dari jauh, Laru yang sedang dibantu Miguel langsung menggunakan teknik kutukan Heart Catch-nya. Dan dia menjelaskan kalau teknik ini tidak hanya menggenggam tubuh, karena dengan musuh yang sudah pernah digenggam dengan tekniknya sekali, dirinya Laru bisa menggenggam kesadaran musuhnya. Dan karena Sukuna sudah teralihkan kepada Laru dengan cepat pada kesempatan tersebut, Yuji langsung melayangkan tinju Black Flash yang dahsyatnya ke dada Sukuna hingga menciptakan percikan-percikan kilatan hitam yang banyak.
Dan di sini dijelaskan bahwa dengan membuka potensinya menggunakan Black Flash-nya, di tengah percikan kilatan hitam yang berhamburan, Yuji telah awaken atau bertambah kuat. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 256 yang berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shoudon part 28, yaitu pulihnya kekuatan Sukuna dan bangkitnya kekuatan Yuji. Dan untuk chapter depan manga Jujutsu Kaisen akan mengambil libur kembali dan akan kembali pada tanggal 18 dan rilis resmi pada tanggal 21 atau 22. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.